Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusiri Projo itu karena akan mengganggu kedatangan ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah. Apakah ini para perusuh? Bukan. Bukan? Bukan. Ya terus. Betul Pak, betul Pak, betul Pak, betul Pak. Standar. Dapat gambar semua. Nah, Mikir aja. Aman. Aduh. Kalau mau masuk antri. Kalau mau masuk antri. Sana dulu. Golding. Officer. Mana, Bu? Saya ketemu di dalam, Bu. Saya bisa lewat ini. Seperti yang lain silaturahmi. Jalan dulu ya. Yang kedua ingin sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan pemilih. Oleh karena itu kita datang ke pemilih.
tidak menunjukkan akan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintah. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silahkan dimakan Bu. Ya tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi nah oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Ada terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusir-ngusiri Projo itu karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki begitu kan. Nah kami disitulah kami duduk gitu ya. Nah bertiga kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode. Ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga Bang? Ada ketegangan, ya harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja tapi menusuk gitu kan, beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah yang uniknya begini ya, ini tumben-tumben yang biasanya cerewet, Bang Damai Hari Lubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah saya melihat ya, ini luar biasa ini, ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk bertambah-tambah begitu kali kan. Istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara, karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya, karena kita tahu keadaan sangat hati-hati ya.